Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Alexa Junika. Pada video kali ini saya akan memberikan tutorial langkah-langkah menguasai dasar-dasar Excel bagi teman-teman pemula. Oke, langsung saja kita klik tombol window atau kita klik pada tombol start. Kita cari yang namanya Microsoft Office. Di sini saya menggunakan Microsoft Office 2013. Jika teman-teman memiliki Office di bawah 2013 atau di atasnya, itu pada umumnya sama, hanya beberapa item atau icon yang di-updating. Kita klik Microsoft Office 2013. Lalu kita cari Excel 2013 atau yang lainnya. Ini adalah tampilan awal pada lembar kerja Excel ketika kita membukanya. Lalu kita klik atau kita buka blank workbook atau blank dokumen atau dokumen kosong dalam bahasa Indonesia. Kita klik dan inilah tampilan awal pada halaman kerja Microsoft Excel. Untuk memulai mengetik, teman-teman silakan mengetik dari kolom 1A. Oke, saya coba memasukkan teks. Oke, misalkan ini teks yang kita masukkan. Kita ketik seperti biasa, dan untuk mengetahui sisi kanan pada halaman kerja, jangan-jangan kita mengetik sudah lewat halaman sehingga mencetaknya akan terpotong atau terjadi sesuatu yang kita tidak inginkan. Jadi bagi teman-teman pemula tentunya ingin mengetahui sampai di mana sisi kanan dari lembar kerja Excel. Oke, kita masuk pada menu Page Setup untuk mengatur halaman kerja. Kita klik Page Setup, lalu klik menu Margins. Pada bagian menu Margins kita sorot ke bawah, scroll, dan kita cari Custom Margins. Setelah temukan kita klik dan akan terbuka halaman atau jendela Page Setup untuk mengatur halaman kerja. Pertama-tama kita klik pada bagian menu Page. Di sini teman-teman dapat mengatur halaman kerja teman-teman. Jika tugas teman-teman mau dicetak pada lembar portrait, silakan pilih portrait atau landscape jika pada lembar kerja landscape. Sesudah itu teman-teman pergi pada paper size, lalu memilih ukuran kertas yang teman-teman miliki. Pada umumnya kita menggunakan A4 untuk dokumen-dokumen penting atau dokumen-dokumen resmi. Lalu pada bagian margins kita klik lagi pada menu margins, kita klik. Di sini adalah pengaturan dasar tepi kertas, tinggal teman-teman sesuaikan. Jika ingin menghemat kertas silakan dikurangi angkanya, tinggal klik pada anak panah bagian bawah untuk memperkecil angka sehingga halaman kerja kita lebih luas. Dan bisa memilih jika ingin memberi teks kita pada tengah-tengah halaman kerja. Pada bagian center on page kita bisa lihat pada halaman kerjanya perubahannya. Kita klik, kita beri centang. Oke, ada perubahan di atas. Di sini teman-teman bisa mencobanya satu persatu, lalu klik OK jika sudah selesai. Nah, setelah teman-teman mengklik OK, maka pada halaman lembar kerja Excel teman-teman, pada samping kanannya jika kita perkecil sudah ada garis putus-putus ke bawah. Bisa teman-teman lihat, kemungkinan di layar video ini tidak akan terlihat, tapi pada lembar komputer teman-teman, lembar kerja di komputer akan terlihat. Garis putus-putus itu adalah batas tepi kertas yang nanti akan kita isi dengan pengetikan kita. Pada pembuatan tabel pada lembar kerja Excel, kita bisa menggambar tabel dulu atau mengetik isi yang ada di format tabel yang kita miliki, baru kita membuat tabel dengan cara kita sorot seluruh teks yang sudah kita ketik pada lembar kerja seperti contoh sekarang ini. Oke, kita bisa mengetiknya seperti ini terlebih dahulu. Jika ada nama yang terpotong atau tulisan yang terpotong seperti ini, teman-teman dapat klik pada kolom B, lalu pada bagian sisi kanan dari kolom B, sorot mouse sampai berubah menjadi tanda plus hitam. Oke, seperti ini. Tinggal klik pada mouse, klik kiri, tahan, lalu geser sampai seluruh tulisannya
terlihat. Oke, seperti ini. Dan bagian keterangan juga kita klik pada bagian keterangan. Sebagian tulisannya berada pada kolom F, dan ini akan tertutup nanti jika kita buat tabel, sehingga kita dapat membuka kolom ini untuk mengisi semua tulisan yang ada. Oke, setelah semua tulisan semua terisi pada setiap sel, kita buat tabel. Jadi cara memperbesar, memperkecil tabel, kita tinggal sorot mouse pada sisi kanan atau sisi kiri. Misalnya pada kolom C, kita sorot pada C, sorot geser pada sisi kiri bisa, geser pada sisi kanan bisa. Itu untuk memperluas sel atau memperlebar, memperpanjang sel seperti itu. Oke, untuk memperlebarnya kita klik pada bagian angka, sorot lagi, dan untuk memperkecil juga kita geser. Jadi seperti itu cara untuk memperbesar, memperkecil sel. Oke, setelah semua data terisi pada setiap sel, kita klik pada paling atas dari yang akan kita buat tabel pada bagian nomor. Kita klik pada sel A5, lalu kita klik tahan, kita geser sampai semua kolom yang akan kita buatkan tabel terseleksi. Nah, seperti ini. Setelah terseleksi, kita klik kanan pada area yang disorot, lalu kita pilih format cells. Kita klik format cells, akan muncul format cells, jendela format cells. Kita pilih borders. Borders ini adalah bingkai untuk membuat kolom pada Excel. Lalu kita klik outline dan insight. Kita bisa lihat pada perubahannya. Setelah klik outline dan insight, kita klik OK. Maka area yang kita sorot sudah memiliki tabel. Nah, bagaimana cara kita memberi huruf-huruf ini di tengah-tengah halaman? Kita tinggal blok atau seleksi kolom mana yang mau atau tulisan mana yang akan kita format. Kita seleksi, lalu kita pergi pada bagian alignment. Kita klik pada rata tengah di antara bagian alignment, rata tengah. Nah, untuk mengetahui semua submenu yang ada pada menu home ini, teman-teman wajib menseleksi atau menyeleksi semua data yang mau teman-teman ubah dengan cara klik kiri lalu sorot sampai semua tulisan yang mau kita ubah terseleksi, dan kita bisa mencoba satu persatu submenu yang ada pada menu home. Nah, inilah dasar-dasar mengetik pada Excel yang harus kita kuasai. Dengan cara, jangan lupa kita harus seleksi semua atau mana yang akan kita ubah, lalu kita tinggal memilih atau mencoba satu persatu icon-icon yang ada pada menu home. Oke, ini cara membuat tabel pada Excel, sangat mudah. Dan langkah berikut, bagaimana kita membuat penomoran otomatis. Misalkan kita akan membuat nomor urut 1, 2, dan 3 tanpa kita mengetik semuanya, sehingga ketika kita memiliki urutan yang begitu banyak, kita tidak capek-capek mengetik, kita hanya mengetik saja angka 1 jika memulai dari 1, dan di bawahnya angka 2. Setelah muncul angka 2, kita klik, kita seleksi 1 dan 2, dan pada titik sudut kanan bawah angka 2, kita klik tahan, lalu kita geser ke bawah dan kita lepas. Nah, maka akan muncul angka berurutan. Sampai di mana kita sorot, maka sampai di situ angka berurutan akan muncul. Nah, bagaimana sekarang kita menghapus tabel yang ada? Nah, cara menghapus tabel adalah kita seleksi semua area tabel, lalu kita klik kanan pada area yang diseleksi, pilih format dan pilih bagian none. Oke, bagian none kita klik, maka semua tabel akan hilang dan kita klik OK. Nah, seperti itu cara menghilangkan garis-garis tabel pada Excel. Nah, untuk menghapus tulisannya kita tinggal seleksi dan tekan delete pada keyboard, maka semua teks akan hilang. Oke, cara membuat tabel dan menghapus tabel pada Microsoft Office Excel. Oke, sekarang bagaimana cara kita memindahkan teks yang ada? Kita akan menaruhnya di tengah-tengah kertas dengan cara kita klik teks yang akan kita pindah. Kita klik dari tabel
1A, kita geser sampai ke tepi kertas atau kita mengikuti besar tabel yang ada. Oke, sampai di samping ini kita sorot dan kita klik yang namanya Merge and Center. Oke, maka teks yang ada akan berpindah pada tengah-tengah. Jika semua teks yang akan kita buat, kita klik lagi pada tabel A2, lalu kita sorot sampai di pinggiran atau tepi tabel, lalu kita klik lagi Merge and Center. Jadi kita klik Merge and Center. Oke, sekarang kita akan belajar mencetak dokumen pada Microsoft Excel. Ketika teman-teman mau mencetak, teman-teman perhatikan garis putus-putus yang muncul ketika kita mengatur halaman kerja. Jadi garis putus-putus itu menandakan tiap lembar pada halaman Excel. Jika teks kita keluar dari garis putus-putus itu, maka teks itu akan tercetak pada halaman berikutnya. Jadi dia tidak akan masuk pada halaman yang akan kita cetak. Nah, caranya adalah agar dia masuk pada halaman atau kita akan bisa membuat satu halaman pencetakan, kita atur pengetikannya, kita atur teksnya dengan cara memperkecil teks agar masuk semua ke dalam satu halaman Excel yang dibatasi dengan garis putus-putus, atau pada tabel kita bisa menggeser, memperkecil tabel dengan cara kita geser tabel-tabel untuk dikecilkan. Oke, seperti ini teman-teman bisa menggesernya. Dan ketika kita menggeser tabel, ada sebagian teks tertutup. Nah, ini akan tercetak dengan cara seperti ini. Nah, bagaimana jika teks yang panjang dalam tabel bisa terlihat atau kita bisa membuatnya dua baris dalam satu sel? Nah, caranya mudah. Kita klik pada teks yang akan kita buat dua baris dalam satu sel. Kita klik, lalu kita pergi pada menu Home dan pilih yang namanya Wrap Text. Kita klik Wrap Text. Maka teks yang panjang dalam satu sel tadi akan terbagi dua dan bisa terisi dalam satu sel. Oke, itu cara untuk mengisi teks yang panjang dalam tabel yang kecil agar teks menjadi dua baris dalam satu sel. Oke, seperti ini teman-teman lihat. Semua teks saya sudah terisi dalam satu halaman kerja yang dibatasi dengan garis putus-putus. Ini artinya teks saya sudah berisi dalam satu halaman dan dapat dicetak dalam satu halaman. Jadi kalau sudah seperti ini, tinggal kita Ctrl P atau kita klik menu File, lalu pilih bagian Print. Kita klik Print. Setelah itu kita lihat di sini, setelah kita klik tombol Print, maka akan terbuka lembar print yang di preview dan kita lihat dokumen kita seperti ini dan teks kita berada pada sisi kiri, tidak berada pada tengah-tengah halaman kerja. Nah, bagaimana caranya agar teks kita berada di tengah-tengah halaman kerja? Kita kembali lagi pada menu Info. Kita klik lagi anak panahnya untuk kembali ke halaman awal dan kita klik tombol Page Layout, pilih menu Margins dan pilih Custom Margins. Pada bagian Page Setup kita klik menu Margins dan pada bagian Center on Page kita pilih Horizontal. Maka teks akan berada di tengah-tengah halaman kerja. Bisa dilihat di sini perubahannya. Oke. Setelah kita klik centang, maka halaman kerja akan berada di tengah-tengah teks. Setelah itu kita klik tombol OK. Dan kita akan melihat hasilnya. Kita klik lagi pada menu File, pilih Print. Kita pilih Print dan kita bisa melihat di sini. Nah, ini hasil dari perubahan yang kita lakukan tadi, memberi teks kita di tengah-tengah halaman dan teks akan tercetak seperti yang teman-teman lihat pada print preview. Setelah sempurna seperti ini, kita dapat klik pada tombol print dengan catatan komputer kita harus tersambung pada printer. Pada bagian jenis printer, teman-teman dapat memilih jenis printer apa yang teman-teman gunakan. Di sini saya menggunakan printer L3210. Jadi teman-teman harus perhatikan
jenis printernya, tipenya, dan pilih printer itu yang akan dicetak. Maka printer siap dicetak dan kita tinggal klik tombol print, bagian print. Oke, maka dokumen kita akan tercetak. Nah, cara mencetak yang lainnya adalah jika halaman kerja atau dokumen kita banyak dan kita hanya mencetak sebagiannya, caranya adalah kita seleksi, kita blok bagian mana saja yang mau kita cetak. Misalkan kita cetak sebagian sampai nomor 10. Oke, sampai nomor 10, jadi kita seleksi dari atas sampai nomor 10. Nah, jadi nantinya akan tercetak bagian yang terseleksi. Pilih file, lalu pilih print. Pada bagian print ini kita pilih bagian setting. Oke, bagian setting kita klik pada anak panah ke bawah di samping, lalu pilih yang namanya print selection. Nah, bagian yang diseleksi itulah yang tercetak nanti. Oke, kita pilih, maka di sini kita bisa lihat yang kita seleksi tadi hanya itu yang muncul pada print preview, dan itu yang akan tercetak nanti. Oke, itu cara mencetak file Excel yang mudah, dan ini adalah bagian dasarnya bagi teman-teman pemula yang baru memulai belajar Microsoft Excel. Dan bagi teman-teman yang mau belajar lebih dari Microsoft Excel, silakan teman-teman buka pada channel ini. Di sana saya memberikan tutorial yang lebih panjang lagi, yang lebih jelas tentang mengenal dasar-dasar pada Microsoft Excel. Semoga tutorial ini bermanfaat. Salam sukses selalu.